Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nur Ilmi Fauziah dan teman saya Nandri Pitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Daim. Nah, kami Magister Administrasi Publik di Universitas Kadiri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai makan bergizi gratis. Apa sih makan bergizi gratis? Ayo simak video ini. Makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program turunan dari presiden kita yang saat ini sedang menjabat, yaitu Presiden Prabowo, yang mana menjadi program unggulan ya pada kali ini. Nah, MBG ini, makan bergizi gratis, ini merupakan wujud program yang mana ini untuk memberdayakan UMKM. MBG, makan bergizi gratis, ini merupakan salah satu program turunan dari presiden saat ini, yaitu Presiden Prabowo. Nah, program MBG ini merupakan program unggulan yang mana program ini membantu UMKM untuk ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk sektor yang dirambah di program MBG ini, sektor apa saja sih, Kak? Baik, untuk sektor itu terdiri dari sasarannya ya. Sasarannya itu terutama kepada pendidikan anak. Jadi anak usia yang masih pendidikan itu termasuk dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Itu swasta juga dapat, dari pesantren juga dapat, dari sekolah luar biasa juga dapat. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga dari anak yang masih di bawah 5 tahun. Jadi anak yang masih di bawah 5 tahun itu kan perlu perkembangan gizi yang baik. Nah, dikhususkan untuk itu. Tapi saat ini yang masih berkhusus itu kepada pendidikan. Setelah itu yang ketiga itu dari lansia. Lansia sekarang ini juga sudah berjalan. Banyak dari desa-desa itu yang dikhususkan untuk lansia. Itu, Kak. Ya. Untuk Bumil itu ada dapat MBG enggak, Kak? Untuk Bumil juga dapat, cuma yang sekarang ini belum terlaksana, didistribusikan belum gitu ya. Didistribusikan karena memang khususnya kepada lansia sama anak yang masih pendidikan gitu ya. Jadi program ini mulai dilaksanakan itu per 6 Januari ya. 6 Januari 2025 dan itu dilaksanakan baru beberapa tempat saja, belum menyentuh ke seluruh daerah, Kak. Gitu. Ya. Nah, adanya program makan bergizi gratis ini kan bertujuan salah satunya untuk meningkatkan SDM. Dari apa? Dari pakan atau dari makan peserta didik kita. Nah, ini untuk apa itu MBG sendiri itu di negara-negara lain sudah diterapkan ya, Kak ya? Ya. Ada beberapa di Rusia juga ada. Oh, Rusia juga ada ya. Ya. Gitu. Nah, jadi memang di Indonesia baru pertama kali ini yang diawali oleh Presiden Prabowo dan itu diadopsi dari negara-negara lain yang sudah lebih awal menjalankan program ini. Dalam program makan bergizi gratis, ini siapa saja sih, Kak, yang terlibat? Ada kementerian apa aja yang menangani langsung program ini? Yang paling utama itu adalah dari BGN ya, Badan Gizi Nasional, terus ada dari Kementerian Kesehatan, terus ada dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, BPOM, dan juga pemerintah daerah yang paling bawah sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai isu-isu yang sedang terjadi saat ini ya, Kak ya. Mungkin nanti pada sesi ini kami akan memberikan pendapat kami sebagai masyarakat ya, Kak ya. Sebagai masyarakat sekaligus sebagai mahasiswa dari program Magister Administrasi Publik, nanti kami akan mencoba memberikan tanggapan terkait isu-isu yang terjadi pada saat ini mengenai makan bergizi gratis. Nah, kalau menurut Kakak itu apa isu yang sedang viral pada saat ini? Isu yang sekarang lagi viral ya, terutama di media sosial itu yang bawa sendiri yaitu dari SPPG-nya. SPPG-nya itu pada ilmu gizinya. Ya, jadi kalau yang sedang viral ya, menurut saya itu pada tingkat paling bawah itu di SPPG ya, seperti yang dijelaskan Mbak Nani tadi. SPPG itu dalam merekrut tenaganya itu tidak berdasarkan
sesuai dengan kualifikasi yang sesuai, seperti tenaga ahli gizi. Pada kenyataannya, MBG ini kan sudah banyak juga yang keracunan. Bahkan di data itu hampir 11 juta anak itu sudah keracunan dalam program ini gitu. Nah, mungkin evaluasi dari pemerintah dalam merekrut SPPG ini terlebih terkhusus untuk tenaga ahli gizi itu sangat diperhatikan, sangat dikhususkan gitu. Karena apa? Ini kan tujuannya berangkat dari tujuannya ini kan untuk mencerdaskan SDM. Nah, mencerdaskan SDM ini kan dari program MBG ini dari makanannya. Kalau makanannya tidak bergizi, yang ditangani oleh ahlinya itu kan nanti juga akan berdampak fatal juga kan Kak. Gitu. Dan untuk yang lagi viral sekarang itu juga terkait dengan menu pada MBG. Jadi menu MBG itu kadang ada yang tidak sesuai ya, apalagi banyakkan sayurnya daripada kayak proteinnya gitu. Kadang sebaliknya juga, dan juga porsinya itu sangat sedikit sekali. Kadang-kadang anak-anak itu apalagi yang anak usia dewasa ya kayak SMA, SMP kan juga kurang kalau porsinya sedikit, padahal takarannya sebenarnya tidak seperti itu gitu Kak. Oh gitu. Nah iya baru ingat lagi. Nah sekarang yang baru banget hangat ini beritanya. Ini kemarin itu wakil DPR ya Bapak Cucun. Wakil DPR Bapak Cucun itu kemarin berstatement bahwa tidak perlu mengangkat tenaga ahli gizi. Nah, ini membuat para tenaga ahli gizi ini sangat sangat miris sekali Kak. Karena kan mereka juga sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran untuk melakukan pendidikan selama masa studi yang ditempuh. Tapi mereka tidak mungkin kurang terlalu dianggap oleh pemerintah dalam program ini khususnya. Jadi mereka juga sampai ada ribuan hashtag itu di Instagram ya, itu para tenaga ahli gizi itu sangat pada saat ini sangat prihatinkan. Jadi dengan adanya isu-isu tadi, semoga pemerintah khususnya yang berwenang dalam program ini dapat menjadikan evaluasi untuk kedepannya supaya program ini berkelanjutan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Karena melihat MBG ini sebenarnya merupakan program yang bagus juga. Karena ini kan juga membantu UMKM untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu. Jadi untuk ekonomi itu saling saling ketergantungan gitu. Jadi dari petani, dari peternak, terus diambil oleh program ini kan mereka juga akan tumbuh pesat nanti usahanya gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Neni. Nah, untuk keberlanjutan dari program ini juga perlu dukungan dari pemerintah juga terkait dengan anggaran, karena anggaran untuk FBG ini sangat besar sekali ya, kan meliputi semua dari anak yang masih di bawah 5 tahun, dari anak yang pendidikan, dari ibu hamil, dari lansia juga. Jadi kalau seperti itu kan perlu adanya anggaran cukup besar. BGN atau Badan Gizi Nasional itu juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Desa, dari BUMDesma, dari Kementerian Koperasi. Jadi untuk mensupport atau mendukung program menjadi bahan pangannya dari desa itu. Sebagai supplier ya, mereka sebagai supplier untuk program MBG ini. Simpulannya, jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya program MBG ini, makan bergizi gratis ini merupakan program yang sudah tepat gitu. Akan tetapi perlu elemen-elemen pemerintah itu memperhatikan. Nah, kesimpulannya, jadi kalau menurut saya pribadi, sebenarnya program ini sudah cukup bagus untuk berkelanjutan di masa mendatang, yang mana program ini kan bertujuan untuk mengunggulkan SDM yang ada, gitu, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah, akan tetapi perlu pemerintah
memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi sehingga sebagai bahan evaluasi mereka, sebagai bahan evaluasi pemerintah atau yang berwenang untuk menjadikan ini sebagai pelajaran adanya isu-isu keracunan dan lain-lain sebagainya, itu sebagai evaluasi untuk kedepannya program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran gitu. Mungkin dari Mbak Neni ada tambah. Saya juga sepakat dengan pendapat Mbak Ilmi tadi terkait dengan program MPG ini sudah cukup bagus ya, sangat bagus bahkan kalau di Indonesia ini sudah terlaksana, meskipun itu masih belum semuanya gitu. Karena nantinya insya Allah kalau dengan program seperti ini dapat meningkatkan sumber daya manusianya, tumbuh kembangnya itu cukup bagus ya, dan dapat meningkatkan perekonomian khususnya yang ada di Indonesia ini gitu. Dan juga untuk MBG ini pemerintah semoga dapat melihat isu-isu yang sedang viral sekarang ini dan dapat juga menjadi evaluasi ke depannya nanti gitu. Jadi kalau menurut teman-teman ini program Jadi menurut teman-teman program ini seharusnya dikasih nama makan bergizi gratis atau makan gratis saja sih? Mungkin dari kami cukup sekian terkait dengan pernyataan atau terkait isu-isu yang sekarang lagi viral ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Yes. Halo, mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari kampus, UNIK bisa menjadi salah satu pilihan utama menjadi kampus yang sangat bagus sekarisi dengan Kediri. Karena di UNIK itu bisa disambi loh sama kerja. Mungkin dari teman-teman yang sudah bekerja terus mau meningkatkan pendidikan lagi bisa mengambil di UNIK. Jadi kalau di UNIK itu ada program RPL yang mana itu bisa diajukan, bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk teman-teman yang sudah bekerja. Di UNIK itu juga ada beasiswa dari LPDB, terus ada beasiswa dari swasta-swasta lain, dan di UNIK itu kalau kalian kuliah itu biayanya cukup murah ya, kalau menurut saya itu, dan juga bisa diangsur. Dan di UNIK sendiri itu kampusnya sudah terakreditasi B, jadi buat teman-teman yang mau naik jabatan itu kalau kalian ingin studi lagi di UNIK itu bisa karena akreditasinya juga B. Dan pastinya di UNIK itu jurusannya juga banyak sekali, ada yang dari sarjana, ada yang dari D4, dan juga ada yang S2. Jadi untuk teman-teman, mari bergabung di UNIK bersama kami. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional. Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 7 pilihan fakultas dengan 24 program studi unggulan untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis. Fakultas Ekonomi
dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi diantaranya profesi bidan, nurse, dan apoteker, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Farmasi, D3, D4, dan S1 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta S2 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi, program studi sarjana dan profesi, dilengkapi fasilitas canggih, lengkap, dan modern. Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM, di antaranya UKM Mapala, PSHT, olahraga, kerohanian Islam, UKM Seni, Resimen Mahasiswa, Kristen Katolik, dan UKM PIK Korps Sukarela. Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi.
Kamu juga akan dibantu di manakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30.000 alumni membuktikannya. Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya. Kini tak perlu menunda lagi. Jalan untuk meraih mimpi sudah ada di sini, di Universitas Kadiri.